Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam program Santapan Rohani pagi hari ini, saudara. Kita baca kebenaran firman, Mazmur 7 ayat 10. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Mengapa Tuhan mengizinkan iblis menggoda kita? Ujian itu, apapun namanya, tidaklah enak, saudara. Ujian membuat kita repot, membuat persiapan menghadapinya. Waktu berkurang, kenyamanan juga, saudara. Apalagi ujian tanpa pemberitahuan lebih dahulu, membuat kita kalang kabut, tidak siap menyambutnya. Satu saja sudah sangat merepotkan, apalagi jika datangnya bagai air bah. Apa sih tujuan Tuhan menguji kita? Seperti kita sudah belajar, saudara, ujian sangat berguna bagi kita. Ujian adalah kesempatan bagi seseorang untuk membuktikan bahwa ia sudah memahami pelajaran yang diberikan kepadanya. Ujian ingin menunjukkan di mana posisi seseorang saat itu, saudara. Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan iblis yang menggoda kita? Saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan hanya satu. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita taat dan setia kepadanya. Iblis adalah raja pendusta. Setiap kita sudah tahu soal ini, saudara. Ketika iblis menawarkan sesuatu, apakah kita tergoda? Apakah kita mudah tertarik? Iblis dijuluki raja penggoda, saudara. Tawarannya memang menggiurkan, bisa membuat orang lupa diri. Siapa saja jika tidak waspada, bisa-bisa termakan bujukan mautnya. Alkitab memberi julukan iblis sebagai singa yang mengaum-ngaum. Saudara, jangan salah, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Pada saat Dia mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, ada batasnya. Sanggupkah saudara jika Tuhan mengizinkan iblis menguji saudara seperti Ayub? Iblis tidak boleh mengganggu nyawa Ayub, saudara. Semua yang lain boleh iblis ambil dari kehidupan Ayub. Hanya satu yang tidak boleh, yakni hidupnya dan nyawanya. Inilah sebenarnya yang paling berharga, bernilai dalam hidup ini, saudara. Masih ingat apa yang Yesus katakan? Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayub menerima ujian yang Tuhan lakukan kepadanya walaupun harus melalui iblis, saudara. Ayub tidak mempersoalkan ujian Tuhan harus melewati siapa. Ayub tidak mempersoalkan ujian Tuhan harus melewati siapa dan berbentuk apa. Ayub rela menghadapinya. Ayub paham betul, Tuhan bukan tanpa maksud mengujinya sedemikian hebat. Ada tujuan, ada target, ada goal yang Tuhan inginkan. Apakah itu? Kita baca kebenaran firman Tuhan. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada kebaikan Tuhan yang begitu sempurna di balik ujian itu, saudara. Tuhan rindu hidup Ayub seperti emas, cemerlang, tidak mudah luntur, mulia dan bernilai. Itulah rahasianya. Mengapa Ayub tidak kecewa dan putus asa, sekalipun semua miliknya diambil? Sanggupkah kita, saudara? Mari belajarlah dari Ayub. Hidup kita akan timbul seperti emas.
Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih si Tuhan, atas setia Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, pada minggu ini kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan hati kami, mengingatkan Tuhan bahwa kami harus berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau lawat Tuhan seluruh kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkatilah rohani dan jasmani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan iman, supaya kami Tuhan dapat berjalan tetap dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran Tuhan pada saat pagi hari ini, minggu yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu seluruh para pendengar yang sudah mendukung program Santapan Rohani, yang sudah mendukung channel ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita lewat renungan firman Tuhan setiap pagi. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selagi kita masih ada kesempatan, kita membagikan renungan firman Tuhan, saudara, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membagikan video ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, dan Tuhanlah yang membalaskan atas segala kebaikan yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, doa dan harapan kami Bapak Ibu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kita sama-sama terbeban memberitakan kebenaran firman Tuhan, kabar baik, kabar sukacita bagi siapapun kita bagikan, saudara. Dan itulah sebabnya kembali saya mohon supaya Bapak Ibu juga dapat membagikan video ini kepada teman-teman, kerabat, dimanapun berada, supaya mereka juga dapat menerima dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan setiap hari kita bawa dalam doa, supaya teman-teman kita juga merasakan sukacita yang dari sorga. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 3, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian. Saudara dikasihi Tuhan, setiap kali mendengar kata ujian, kita ingat masa lalu, saudara. Kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar atau SMP atau SMA lah. Takut kalau dengar, takut dan gentar jika diumumkan minggu depan ada ujian. Terbayang harus belajar pagi, siang, dan malam, saudara. Masa yang sangat berat. Apalagi jika ada beberapa mata pelajaran yang kurang
kurang kita kuasai. Bagaimana jika nanti gagal? Apa yang akan terjadi jika tidak naik kelas? Ada perasaan bersalah. Mengapa dulu tidak sungguh-sungguh belajar? Itulah suasana hati dan pikiran ketika harus memasuki masa ujian. Apa maksudnya ujian terhadap imanmu? Kata ujian dalam bahasa aslinya dipakai kata dokimion. Berasal dari kata kerja dokimazo. Dalam bahasa Inggris to prove, membuktikan, saudara. Jadi berbicara tentang ujian iman artinya berbicara tentang pembuktian. Saudara kasih Tuhan, iman bukan sekedar kata atau diksi yang diucapkan di bibir saja. Juga tidak cukup dinyanyikan, saudara. Kalau kita bicara tentang iman, siapapun kita, mungkin jemaat, guru sekolah minggu, pemain musik, majelis atau pendeta sekalipun, saudara, perlu dibuktikan. Tidak berhenti di mulut, saudara. Mengapa iman perlu dibuktikan? Banyak orang hanya sekedar bilang beriman kepada Tuhan. Pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi akan membuktikan apakah kita benar sungguh-sungguh beriman atau percaya kepada Tuhan. Tidak semudah mengajar atau menyanyikan atau mengkhotbahkan, saudara. Beras yang di dalam karung pada saat kita akan membelinya perlu dibuktikan keasliannya. Betulkah beras pandan wangi? Perlu diambil gancu. Besi yang runcing ujungnya ditusukkan ke dalam karung beras. Sakit memang, saudara, jika seandainya karung itu bisa berbicara. Jika kita mau menjual emas yang murni sebelum toko membayarnya, maka emas itu akan dibakar dulu, dipanaskan pada suhu tertentu. Luntur atau tidak kuningnya, kemilaunya juga hilang atau tidak. Memang untuk membuktikan itu prosesnya sakit, saudara, perih dan penuh derita. Tuhan perlu membuktikan apakah iman kita itu asli atau palsu. Tuhan perlu meyakinkan dirinya bahwa pernyataan iman kita itu serius atau sekedar permainan kata. Saudara dikasihi Tuhan, semuanya bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Tuhan ingin setiap kita menyadari kekurangan kita, saudara. Hanya dengan ujian iman, kita baru sadar bahwa kita harus belajar lagi tentang bagaimana mempraktekkan percaya kita kepada Tuhan. Murid baru tahu bahwa ia harus belajar lagi lebih sungguh pada saat menerima hasil ujiannya. Seperti seorang murid, begitulah yang Tuhan inginkan setelah kita melalui fase ujian, saudara. Apa tujuan akhir dari Tuhan pada waktu Dia mengizinkan ujian datang kepada kita? Tuhan ingin memastikan bahwa kita adalah orang yang tahan uji, saudara. Tuhan ingin setiap kita melihat dan menyadari kekurangan dan kelemahannya. Semuanya itu dibutuhkan sebelum Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada kita, saudara. Tuhan ingin diri kita benar-benar siap untuk menerima berkat kehidupan yang lebih besar. Banyak orang yang tidak siap, saudara. Makin diberkati makin sombong. Makin diberkati makin lupa diri. Makin mendapat banyak kasih karunia, hatinya makin jauh dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pahamkah sekarang mengapa Tuhan memberikan ujian terhadap iman saudara? Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk kebaikan dan kebahagiaan saudara. Untuk kebaikan dan kebahagiaan kita, saudara. Terimalah dengan luas hati dan jalani saja apapun ujian yang Tuhan izinkan.
datang dalam hidup kita, bersyukur dan terimalah. Terimalah dengan luas hati dan jalani saja apapun ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang sudah kami alami Tuhan setiap hari. Itulah sebabnya pada saat pagi hari ini Tuhan, firman-Mu yang sudah menerangi hati dan pemikiran kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melihat tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Lewat permasalahan, penderitaan, pergumulan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya, Tuhan yang campur tangan. Dipuji, dihormat, dimuliakanlah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini, berkatilah. Berkatilah keluarga lepas keluarga, anak cucunya, suami istri, opa, oma, berkatilah Tuhan. Dimanapun berada. Baik dimanapun Tuhan, seluruh para pendengar program Santapan Rohani, berkatilah Tuhan kesehatan daripada setiap seluruh para pendengar dimanapun berada. Yang mengalami sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, telurlah tangan-Mu Tuhan menjamah tubuh yang sakit. Berikanlah Tuhan kesembuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi tubuh, roh, dan jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Transmisi menjadi judul renungan kita. Mungkin istilah yang jarang kita dengar, saudara. Kata ini populer dalam dunia otomotif atau permobilan. Transmisi artinya sistem yang berfungsi untuk merubah putaran mesin dari kecepatan tinggi ke putaran yang lebih rendah, saudara. Digunakan jika kendaraan dalam posisi mendaki, maka putaran mesin diturunkan menjadi lebih rendah, supaya tenaga untuk bisa mendaki menjadi lebih besar. Saudaraku dikasihi Tuhan, transmisi dalam bahasa sehari-hari, saudara, disebut dengan over gigi atau pindah gigi, saudara. Dari gigi kecepatan tinggi ke gigi yang lebih rendah. Mengapa harus pindah gigi, saudara? Transmisi atau pindah gigi yang lebih rendah dibutuhkan supaya lebih bertenaga. Sebab untuk bisa mendaki diperlukan tenaga yang lebih besar. Caranya dengan pindah gigi. Mobil yang sedang mendaki memerlukan putaran mesin yang lebih rendah dibandingkan mobil yang berjalan datar, saudara. Apa hubungannya hidup kita dengan transmisi atau pindah gigi? Pada saat perjalanan hidup kita menghadapi tantangan atau beban yang berat, kita perlu pindah gigi. Saudara, dengan pindah gigi kekuatan iman kita bertambah. Haleluya.
kita tidak bisa menghadapi beban hidup yang berat dengan kekuatan iman yang biasa-biasa saja. Harus ada kekuatan ekstra untuk bisa melewati tantangan tersebut. Saudaraku, kekuatan ekstra seperti apakah yang dibutuhkan? Hambatan yang ada di depan harus merangsang pikiran kita untuk lebih aktif berpikir bahwa selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah. Haleluya. Persoalan demi persoalan yang menghadang jalan kita tidak berarti hidup ini berakhir, saudara. Dunia belum tamat. Masih ada peluang. Masih ada kesempatan. Alexander Graham, seorang yang menemukan pesawat telepon, dia berkata, saudara, ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Janganlah menatap terlalu lama dengan penuh kesedihan pada pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat ada pintu yang terbuka. Jangan bingung, saudara. Ketika jalan kita secara tiba-tiba harus mendaki, mari kita pindah gigi supaya mendapat tambahan kekuatan iman. Jangan bingung ketika pintu jalan keluar tertutup. Mari gunakan pikiran kita untuk mencari pintu yang lain yang masih terbuka. Haleluya. Mengapa kita putus asa? Mengapa kita menjadi gagap dan bingung seolah-olah hidup ini berakhir? Gunakan pikiran positif yang masih kita miliki dan lihat ada pintu lain yang masih terbuka. Puji Tuhan. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan baru, semangat baru bagi kami. Untuk kami memulai aktivitas kami pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh para pendengar program Santapan Rohani pagi hari ini yang bersama kami. Tuhan Yesus campur tangan atas segala situasi kehidupan mereka. Tuhan memelihara keluarga, anak cucu, istri, anak-anaknya, ponakannya, seluruhnya. Oma dan opanya Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini. Sampai bertemu di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat, salam hebat. Doa dan harapan saya Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, sehat-sehat tidak kurang suatu apapun, diberkati oleh Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan sebelum kita berdoa saudara. Kejadian 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pikiran yang negatif. Saudara dikasihi Tuhan, pikiran negatif adalah pikiran yang buruk, penuh curiga, najis, jahat, dan kotor, saudara. Pikiran negatif membuat kita tidak bisa hidup damai. Sulit mempercayai orang yang semuanya itu membawa kita kepada kesusahan, penderitaan yang berlarut-larut, saudara. Bahkan pada akhirnya membawa kita kepada kebinasaan kekal. Kita berpikir negatif terhadap Tuhan, terhadap sesama dan terhadap diri sendiri, saudara. Dari mana datangnya pikiran negatif? Pikiran negatif datang melalui tawaran iblis. Iblis tahu bahwa pikiran adalah penentu kehidupan kita. Kemana kaki kita melangkah,
itu ditentukan oleh pikiran kita, saudara. Pikiran adalah pusat pertempuran dalam hidup kita. Untuk menguasai seseorang, maka iblis harus menguasai pikirannya. Dengan segala cara iblis selalu berusaha memenangi pertempuran itu, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis berhasil merebut pikiran manusia pertama. Iblis datang kepada Adam dan Hawa seperti yang kita baca dalam ayat renungan kita hari ini. Iblis membuat manusia pertama meragukan Tuhan dengan mengajukan penawaran yang sangat menggoda. Iblis meyakinkan manusia bahwa mereka tidak akan mati jika memakan buah dari pohon kehidupan itu. Bahkan sebaliknya, akan sama seperti Tuhan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, iblis berhasil merebut pikiran manusia. Iblis menguasai dan mengendalikan pikiran manusia itu. Iblis sukses membuat pikiran manusia negatif terhadap Tuhan. Adam dan Hawa akhirnya masuk ke dalam jebakan iblis, saudara. Mereka memakan buah larangan itu dan memberontak terhadap Tuhan. Manusia diperdaya iblis, sehingga posisinya kini berhadap-hadapan dengan Tuhan pencipta mereka. Di mana posisi saudara saat ini? Apakah saudara satu kubu dengan Tuhan pencipta kita? Atau sebaliknya, saudara berseberangan dengan Tuhan? Hati-hati. Saudara dalam situasi gawat dan berbahaya. Selangkah lagi saudara akan terpisah dari sang pemilik kehidupan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menasihati kami untuk kami selalu berpikir yang positif, mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dengar firman-Mu, dan firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan untuk merubah hati kami sehingga hati kami Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan, berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan, mengandalkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Inilah menjadi kekuatan baru, membuka hati kami, membuka cakrawala pikiran kami untuk mengandalkan Tuhan, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya kena percaya bahwa firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan bagi kita seluruh para pendengar pagi hari ini. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang perkasa, sanggup melakukan apapun bagi setiap umat-umatnya. Jangan ragukan Tuhan, jangan andalkan pikiran kita. Tuhan berkarya lewat penyerahan kita kepada Tuhan. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Doa dan harapan saya Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, saya rindu dan saya mengatakan bukan karena kebetulan kita berjumpa lewat saluran ini saudara,
Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu bisa hubungi kami di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi, atau bisa hubungi kami lewat WA saja, saudara. Dan Bapak Ibu bisa tuliskan di sana program apa pergumulan Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya kita boleh mendoakan. Saudara dikasih Tuhan, kalau bukan sesama kita yang saling mendoakan, siapa lagi, saudara? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub 5 ayat 18. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, saudara. Luar biasa pernyataan Elifas ini, saudara. Banyak orang yang suka salah paham dengan Tuhan. Disangkanya Tuhan kita adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang tega, Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Saudara dikasih Tuhan, walaupun demi mengingat kita, Tuhan terpaksa menghajar kita. Dia tidak berhenti di situ. Perlu kita ketahui, jika Tuhan terpaksa memukul kita, dilakukannya dengan hati yang pedih, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan sangat sayang kepada kita, saudara. Mazmur 103:13 mencatat, seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jika Tuhan sayang kepada kita, mengapa Dia tega mendatangkan bencana dalam hidup kita? Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Sering datang pertanyaan seperti ini dalam hati kita, saudara. Pertanyaan klasik yang diajukan oleh setiap orang Kristen juga sepanjang zaman. Memang tidak mudah bisa memahami ini bagi orang yang sedang mengalami musibah dan penderitaan. Saudaraku dikasih Tuhan, lebih mudah menjelaskan daripada menerimanya. Kita memang tidak boleh terlalu cepat bereaksi secara spontan atas hempasan badai yang menimpa. Tapi perlu ketenangan yang luar biasa untuk bisa menghayati maksud Tuhan di balik penderitaan. Elifas rupanya pernah mengalami juga, saudara. Itulah mengapa ia mencoba menasihati Ayub. Dia nasihati Ayub sekaligus menghibur dan menguatkan imannya. Tuhan memang melukai, tetapi Tuhan juga yang membalut luka hati kita. Puji Tuhan. Tuhan memang memukuli, tetapi Tuhan juga yang menyembuhkan luka batin kita. Tuhan menghajar kita karena Dia sayang, saudara. Ada alasan Tuhan mengapa Dia tega menghajar hidup kita. Dia sejatinya sangat sayang kepada kita. Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayanginya. Kita sulit sadar akan kekeliruan yang kita lakukan. Manusia cenderung merasa benar sendiri, saudara, lewat firman yang kita dengar. Lewat firman kita sering mengabaikannya. Nasihat dari orang lain pun kita sulit menerimanya. Semua itu Tuhan saksikan, saudara. Tidak ada jalan lain kecuali memberi pelajaran, walaupun itu pahit rasanya. Maukah Anda merenung pada setiap malam sebelum tidur? Apa yang kita lakukan sepanjang hari? Ini adalah kebiasaan baik yang perlu kita jalankan. Ambil waktu sejenak sebelum pergi tidur, saudara. Tadi Anda bertemu siapa? Apakah sikap dan perlakuan Anda kepadanya? Kepada keluarga, apa yang Anda perbuat hari ini? Anda sudah menyenangkan mereka atau sebaliknya? Anda bersikap lembut terhadap pasangan atau kasar? Sepanjang hari kemarin, apakah Anda sudah berusaha menjadi terang dan menyaksikan kebaikan Tuhan?
Tuhan Yesus sungguh mencintai kita. Dia tidak sekejam yang kita bayangkan, saudara. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, Tuhan kita Tuhan yang penuh sayang. Kita berdoa, Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu, cinta-Mu Tuhan bagi kami umat-umat-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa begitu cinta-Mu Tuhan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berikanlah Tuhan hikmat bagi kami, bagi hati kami, untuk kami Tuhan berjalan dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, melainkan lurus dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan, pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi setiap aktivitas Bapak Ibu dimanapun berada. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun beraktivitas. Dan berjumpa kembali kita esok hari dalam saluran ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.